Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehatun Maskana dari Prodi S1 Farmasi tingkat 1A Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang imunosupresan dan imunomodulator. Tugas dari Bu Devi Ika Kurniani Tias selaku dosen. Nah, jangan lama-lama, yuk simak videonya. Nah, yang pertama ada imunosupresan. Imunosupresan adalah kelompok obat-obatan yang dapat menekan atau melemahkan sistem imun dalam tubuh. Beberapa jenis dari obat ini digunakan untuk mengatasi gangguan autoimun. Obat-obatan imunosupresan lain juga digunakan untuk menurunkan resiko penolakan tubuh terhadap transplantasi atau pencakupan organ. Contohnya, dalam transplantasi jantung, hati, atau ginjal. Obat-obatan ini disebut dengan obat anti-rejeksi humoral. Nah, berikutnya ada sistem pertahanan imunitas. Yang pertama ada imunitas non-spesifik. Merupakan mekanisme pertahanan terdepan yang meliputi komponen fisik berupa keutuhan kulit dan mukosa, komponen biokimia seperti asam lambung, lisozim, komplement, dan komponen seluler non-spesifik seperti neutrofil dan makrofag. Neutrofil dan makrofag melakukan fagositosis terhadap benda asing dan memproduksi berbagai mediator untuk menarik sel-sel inflamasi lain di daerah infeksi. Selanjutnya, benda asing akan dihancurkan dengan mekanisme inflamasi. Yang kedua ada imunitas spesifik. Memiliki karakterisasi khusus antara lain kemampuannya untuk bereaksi secara spesifik dengan antigen tertentu, kemampuan membedakan antigen asing dengan antigen sendiri, dan kemampuan untuk bereaksi lebih cepat dan lebih efisien terhadap antigen yang sudah dikenal sebelumnya. Respon spesifik ini terdiri dari dua imun, yaitu imunitas seluler dan imunitas humoral. Imunitas seluler melibatkan sel limfosit T, sedangkan imunitas humoral melibatkan limfosit B dan sel plasma yang berfungsi memproduksi antibodi. Pada penggunaan obat imunosupresan berdasarkan waktu pemberiannya, respon imun dibagi dalam dua fase. Fase pertama adalah fase induksi, yang meliputi fase pengolahan antigen oleh makrofag dan pengenalan antigen oleh limfosit imunokompeten. Fase proliferasi dan diferensiasi sel B dan sel T. Fase kedua adalah fase produksi, yaitu fase sintesis aktif antibodi dan limfokin. Ada beberapa kondisi yang dapat ditangani oleh obat imunosupresan. Yang pertama ada gangguan autoimun. Penyakit autoimun terjadi ketika sistem imun menyerang jaringan tubuh penderitanya. Obat imunosupresan dapat menekan atau menghambat reaksi sistem imun tersebut karena melemahkan sistem imun. Dengan begitu, efek dari penyakit autoimun diharapkan dapat berkurang. Gangguan autoimun yang dapat diatasi dengan imunosupresan yaitu psoriasis, lupus, rheumatoid arthritis, penyakit Crohn, multiple sclerosis, dan alopecia areata. Yang kedua ada transplantasi organ. Sebagian besar pasien yang menerima transplantasi organ harus mengonsumsi obat imunosupresan atau anti-rejeksi. Sebab, sistem imun seringkali menganggap organ yang diterima sebagai benda asing, sehingga mereka pun menyerang organ tersebut. Kondisi ini dapat berbahaya bagi pasien, dan kadang ada organ yang harus diangkat kembali. Berdasarkan durasi penggunaannya, terdapat dua jenis obat anti-rejeksi, yaitu yang pertama ada obat induksi, yakni obat anti-rejeksi yang digunakan saat proses transplantasi organ. Yang kedua ada obat pemeliharaan yang digunakan untuk jangka panjang.
Berikut adalah jenis obat dari imunosupresan. Yang pertama ada antibodi monoklokal, biologi, kortikosteroid, penghambat mamalia target of rapamycin, penghambat kalsineurin, dan penghambat enzim inosin. Setelah pasien menggunakan obat imunosupresan, pastilah akan terjadi efek samping. Nah, berikut ini adalah efek samping setelah penggunaan imunosupresan. Yang pertama, demam atau menggigil, nyeri punggung, susah dan sakit ketika buang air kecil, kemudian rasa lemah dan lelah yang muncul tiba-tiba tanpa tahu sebab yang tepat. Tujuan dari penggunaan obat imunosupresan. Yang pertama, mencegah penolakan terhadap organ dan jaringan yang ditransplantasikan. Misalnya, sumsum tulang, jantung, ginjal, dan hati. Yang kedua, mengobati penyakit autoimun atau penyakit yang kemungkinan besar berasal dari autoimun. Yang ketiga, mengobati beberapa penyakit radang non-autoimun lainnya. Misalnya, kontrol asma dan alergi jangka panjang. Prinsip imunosupresan yang pertama, respon imun primer lebih mudah dikendalikan dan ditekan dibandingkan dengan respon imun sekunder. Tahap awal respon primer mencakup pengolahan antigen oleh APC sintesis limfokin, poliferase, dan diferensiasi sel-sel imun. Tahap ini merupakan yang paling penting, paling sensitif terhadap obat imunosupresan. Yang kedua, obat imunosupresan memberikan efek yang berbeda terhadap antigen yang berbeda. Dosis yang dibutuhkan untuk menekan respon imun terhadap suatu antigen berbeda dengan dosis untuk antigen lain. Yang ketiga, penghambatan respon imun lebih berhasil bila obat imunosupresan diberikan sebelum paparan terhadap antigen. Berikutnya ada terapi imunopotensiasi atau imunomodulator. Imunomodulator adalah senyawa tertentu yang dapat meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh, baik secara spesifik maupun non-spesifik, dan terjadi induksi non-spesifik baik mekanisme pertahanan seluler maupun humoral. Upaya pengobatan untuk memperbaiki fungsi imun dengan menggunakan bahan yang merangsang sistem imun. Imunostimulan ditunjukkan untuk perbaikan fungsi imun pada kondisi-kondisi imunosupresi. Kelompok obat ini dapat mempengaruhi respon imun seluler maupun humoral. Kelemahan obat ini adalah efeknya menyeluruh dan tidak bersifat spesifik untuk jenis sel atau antibodi tertentu. Selain itu, efek umumnya lemah. Indikasi imunostimulan antara lain AIDS, infeksi kronik, dan keganasan terutama yang melibatkan sistem limfatik. Karakteristik imunomodulator. Aktivitas suatu senyawa yang dapat merangsang sistem imun tidak tergantung pada ukuran molekul tertentu. Efek ini dapat diberikan baik oleh senyawa dengan berat molekul yang kecil maupun oleh senyawa polimer. Karena itu, usaha untuk mencari senyawa semacam ini hanya dapat dilakukan dengan metode uji imun biologi saja. Metode pengujian yang dapat dilakukan adalah metode in vitro dan in vivo yang akan mengukur pengaruh senyawa kimia terhadap fungsi dan kemampuan sistem mononuklear. Demikian pula kemampuan terstimulasi dari limfosit B dan limfosit T. Berikut adalah beberapa metode uji aktivitas pada imunomodulator. Yang pertama ada metode bersihan karbon. Pengukuran secara spektrofluorometrik laju eliminasi partikel karbon dari daerah hewan. Ini merupakan ukuran aktivitas fagositosis.
Yang kedua ada uji granulosit. Percobaan in vitro dengan mengukur jumlah sel ragi atau bakteri yang difagositir oleh fraksi granulosit yang diperoleh dari serum manusia. Percobaan ini dilakukan di bawah mikroskop. Yang ketiga ada bioluminesensi radikal. Jumlah radikal 02 yang dibebaskan akibat kontak mitogen dengan granulosit atau makrofag merupakan ukuran besarnya stimulasi yang dicapai. Yang keempat, ada uji transformasi limfosit. Suatu populasi limfosit T diinkubasi dengan suatu mitogen. Timidin bertanda 3H akan masuk ke dalam asam nukleat limfosit 1. Dengan mengukur laju pembentukan dapat ditentukan besarnya stimulasi dibandingkan dengan phytohemaglutinin A atau concanavalin A. Menurut WHO, imunomodulator haruslah memenuhi persyaratan. Nah, berikut ini ada beberapa syarat-syaratnya. Yang pertama, secara kimiawi murni atau dapat didefinisikan secara kimia. Yang kedua, secara biologik dapat diuraikan dengan cepat. Yang ketiga, tidak bersifat kanserogenik atau kokanserogenik. Yang keempat, baik secara akut maupun kronis tidak toksik dan tidak mempunyai efek samping farmakologik yang merugikan. Yang kelima, tidak menyebabkan stimulasi yang terlalu kecil ataupun terlalu besar. Berikut adalah dasar fungsional paramunitas imunomodulator. Yang pertama, terjadinya peningkatan kerja mikrofag dan makrofag serta pembebasan mediator. Yang kedua, menstimulasi limfosit yang berperan pada imunitas tetapi belum spesifik terhadap antigen tertentu, terutama mempotensiasi proliferasi dan aktivitas limfosit. Yang ketiga, mengakibatkan toksisitas spontan. Yang keempat, induksi pembentukan interferon tubuh sendiri. Yang kelima, mengaktifkan faktor pertahanan humoral non-spesifik, misalnya sistem komplement, propendin, dan opsonin. Yang keenam, pembebasan ataupun peningkatan reaktivitas limfokin dan mediator atau aktivator lain, dan memperkuat kerja regulasi prostaglandin. Terima kasih untuk dosen dan teman-teman saya yang telah menyimak dan mengamati video dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang penjelasan dan kata-kata yang kurang dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.